Tristan, itu tuh kamu baca ya, berzina di tempat itu, kamu baca tuh Yeskiel. Di Alkitab yang kalau dikatakan berzina, bersundal ya, bahkan di dalam Yeskiel ya, cara persundalannya aib itu ya, perbuatan aib itu disingkapkan dengan luar biasa ya. Itu dia ya, di Alkitab itu bicara tentang aib yang kalian bilang kitab-kitab porno itu, justru itu aib dalam kekristenan ya. Di situ dikatakan orang yang berzina, orang bersundal itu, bersundal dengan kerajaan, itu artinya menyembah berhala dalam kerajaan itu, oke? Bersundal, berzina itu bahkan dikatakan itu merupakan aib kekejian buat Tuhan. Nih, saya kasih tahu ya, merupakan aib kekejian buat Tuhan. Oleh sebab itu aib dan kekejian itu dituliskan bagaikan orang yang melakukan perbuatan aib, yaitu susunya di jama-jama, dadanya yang seperti itu perbuatan aib di dalam Alkitab yang sama dengan perlakuan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah aib dan tindakannya dibuat di dalam kata-kata yang seperti itu, kata-kata aib. Tidak ada perintah di dalam Alkitab yang menyuruh untuk melakukan itu. Kalau kamu baca konteksnya seluruhnya, kamu akan mengerti. Justru di kitab kami jelas mengatakan semua orang yang Tuhannya bukan Allah Elohim, bukan Allahnya Elohim, bukan Allah yang benar, ketika mereka menyembah Allah-Allah yang Allah huruf kecil, berhala-berhala, di dalam ritual mereka itu memperhambakan diri dengan urusan-urusan seks. Cuma di kamu itu yang sorganya, sorga perhambaan diri dengan seks. Itu justru menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang kalian sembah itu. Kalau ada ritual-ritual, pengaturan-pengaturan soal seks-seks itu di dalam kitab kamu, di dalam agamamu, dalam kepercayaanmu, itu menunjukkan di tempat kami itu bukan Tuhan yang benar. Sudah dikasih tahu, semua orang penyembah berhala itu mereka suka dengan seks-sekan. Bahkan sorga mereka cari yang seperti itu. Justru itu, ngerti nggak kamu? Ya, jadi jangan salah, jangan ngawur, jangan menghina, jangan ini kamu nggak ngerti apa-apa. Oke? Iya setuju, penjina itu adalah aib, Bu. Bahkan LGBT itu dilaknat, Bu, itu Bu, jelas, Bu. Tapi sama pihak gereja itu diresmikan. Bahkan tata cara pernikahan di dalam ajaran agama Kristen itu tidak diajarkan sama sekali. Apa saja, siapa saja yang disahkan, yang boleh dinikahkan itu tidak ada. Bahkan poligami dalam ajaran agama Islam itu nikmat, Bu. Ternyata di dalam ajaran Kristen ada yang melakukan poliandri. Siapa yang menikahkan? Gereja itu, Bu. Pastor, pendeta. Atas nama siapa? Silakan Ibu cek. Maria Butski, Paul dan Peter. Bayangkan, Bu. Bininya atuh, lakinya 2, Bu. Trisam itu, Bu. Ada ya aturan seperti itu. Terus ada juga yang menikah antara perempuan dengan anjing, perempuan sama tiang listrik, ibu sama bapak, bapak sama anak. Tidak diajarkan, Bu. Apa yang Yesus ajarkan selama 3 tahun? Yesus tidak mengajarkan apa-apa 3 tahun. 3 tahun itu SD aja nggak lulus, Bu. Ya, jadi pengajarannya itu kurang. Lihat Nabi Muhammad, Bu, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, cerdas, Bu. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, masuk perguruan tinggi, lulus semua, cerdas semua umat muslim, Bu. Pengajarannya lengkap. Nah, Yesus 3 tahun, apa 3 tahun, Bu? Cuma kursus menjahit. Mahadewa, siapa Tuhanmu, saya tanya. Kamu menyembah kepada Tuhan hayalan, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi sedikit pun kepada ciptaannya. Apakah itu boleh dikatakan Tuhan? Kami sebagai orang Kristen mengimani Sang Pencipta itu menggunakan akal dan logika, bukan seperti kamu menggunakan dengkul. Tetapi kami menggunakan otak kami, menggunakan akal kami. Kami mengimani Tuhan. Ketika kami mengatakan Tuhan ada, kami harus buktikan, atau kami harus minta bukti kepada Tuhan. Itu harus ada, bukan seperti yang Anda imani. Anda tidak ada bedanya dengan ateis. Hanya bedanya ateis tidak mengimani adanya Tuhan. Anda mengimani adanya Tuhan, tetapi pada kenyataan Tuhan Anda tidak ada. Apa buktinya Tuhan Anda ada? Coba. Apa yang bisa kamu jawab?
Tuhan yang Anda imani itu hanya tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi Tuhan yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada ciptaan, tidak bisa membuktikan apa-apa kepada ciptaannya. Maka saya katakan, kamu mengimani Tuhan yang mitos, berbeda dengan Tuhan yang kami imani. Ketika nama Tuhan kami tertulis di dalam kitab suci kami, sang pemilik nama tersebut yang mengklaim bahwa dia telah menciptakan alam semesta, dia membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Dengan apa caranya? Dengan bentuk apa dia buktikan kepada ciptaannya? Ekstensi dia tunjukkan, perbuatan dia tunjukkan kepada ciptaan. Berbicara dengan nabi-nabi secara langsung. Di zaman Yesus, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang kita lihat? Kemahakuasaan. Memvonis orang masuk surga, menghapus dosa orang. Itu bisa dilakukan hanya Tuhan, bukan manusia. Tuhan kami menunjukkan kepada kami bahwa dia ada. Dan kami mengimani apa yang tertulis di dalam kitab kami, yang diajarkan langsung Tuhan kami. Kalian mengimani kitab, tetapi Tuhan kalian tidak mengajarkan kepada kalian. Berbeda dengan kami. Agama kami, Tuhan sendiri turun ke bumi mengajarkan kepada kami. Ya setuju, Tuhan itu yang maha hidup, setuju. Kami pun Muslim setuju, Tuhan itu tidak pernah mati. Yesus mati 3 hari 3 malam, ya kan? Kalau itu disamakan dengan nubuatan Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan, Nabi Yunus hidup. Sementara Yesus 3 hari 3 malam mampus. Lebih hebat mana? Lebih hebat Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, 3 kali di atas, 3 kali di bawah, belum pulang-pulang gitu. Akui aja Yesus mati. Jelas Tuhan sampean itu mati. Kalau sampean mau membandingkan antara Tuhan, ya harus dengan Tuhan. Sampean membandingkan manusia harus dengan manusia. Sampean bilang Nabi Muhammad itu meninggal. Iya wajar Nabi Muhammad meninggal, manusia. Bagaimana dengan Paulus? Dipancung sama Raja Nero, meninggal juga. Jadi membandingkan Tuhan itu harus dengan Tuhan. Tidak bisa membandingkan Tuhan dengan manusia. Wow, itu kejauhan bos, itu bos. Kalau kayak gitu, akui aja Yesus mati 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, dunia tidak ada sama sekali yang mengurus selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa? Dunia kiamat. Ya Tuhan kami, Tuhan umat muslim, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan kami itu sifatnya gaib. Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu konsisten, sifatnya gaib. Tidak bisa dilihat sesuai dengan apa yang Yesus. Yesus juga sama, Yesus menuhankan kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu jelas, sama dengan kami, sama dengan umat Yahudi gitu kan. Nah sekarang ente ini ya, di dalam Taurat, di situ disebutkan, ketika Nabi Musa mau bertemu dengan Tuhan, Nabi Musa tidak sanggup. Kenapa? Karena siapapun orang yang melihat Tuhan, pasti akan binasa, pasti akan hancur. Ente datang, PB, perjanjian bohong, perjanjian baru. Ketika melihat Tuhan, Tuhan yang binasa. Nyambungnya di mana, bos? Itu, nyambung. Kalau misalkan mimpi, bangun ya, jangan lama-lama. Jelas di situ. Kalau di Muslim, kami sudah jelas Tuhan kami konsisten dalam menciptakan. Kami dapat informasi dari mana? Dari kitab suci. Ente menuhankan Yesus, betul. Yesus emang Tuhan, Tuhan Kristen. Sayangnya bukan Tuhan alam semesta. Yesus utusan. Di Yohanes 17 ayat 3 cukup memporak-porandakan ketuhanan Yesus, bahwa Yesus hanyalah seorang utusan, bos. Ya, Yesus punya Tuhan, Yesus punya Bapa. Dewa, debaters abal-abal. Kamu mengatakan Musa tidak akan bisa berbicara dengan Tuhan karena dia akan binasa. Ayat itu tidak menjelaskan bahwa Musa berbicara dengan Tuhan akan binasa, tetapi Musa tidak akan bisa melihat Tuhan secara langsung, maka dia akan binasa. Kamu debaters abal-abal, dengan modal nekat, modal asumsi kamu datang menghadapi Meme Bos. Meme Bos sang debaters handal, yang tidak akan bisa kamu menggunakan asumsi-asumsi liarmu itu. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung di Gunung Horeb. Keluaran 19 ayat 9 sampai habis.
Pembicaraan antara Musa dengan Tuhan di situ disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya, membuktikan keberadaan bahwa saya ada. Jadi ketika klaim-klaim saya yang tertulis di dalam kitab suci, semuanya akan benar. Tetapi zaman Yesus, apa yang dilakukan Tuhan? Lebih gila lagi yang dilakukannya. Dia mengambil media manusia atau rupa seorang hamba atau rupa seorang manusia. Dia diam di dalam kemanusiaannya itu. Dia menunjukkan kepada ciptaannya bahwa saya ada. Dia datang ke dunia menyelamatkan umat manusia daripada ikatan iblis. Iblis telah mengikat manusia jutaan tahun. Jadi yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak akan bisa membebaskan manusia dari dosa, tetapi Tuhan yang bisa membebaskan manusia daripada dosa yang diikat oleh iblis. Itulah konsep Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mencintai ciptaannya, sehingga dia harus menyelamatkan umat manusia. Dia menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Bukan seperti Tuhan yang kamu imani. Namanya saja tertulis di dalam Al-Quran, tetapi pada kenyataan Tuhan yang kamu imani itu tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian. Muhammad sebagai seorang nabi yang kalian anggap dia adalah sebagai seorang nabi saja tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kamu tidak akan bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kalian adalah orang buta. Yesus sudah berkata orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, dua-duanya akan masuk ke dalam jurang. Anda adalah orang buta. Anda tidak akan bisa menuntun kami, tetapi kami yang bisa melihat karena kami mengenali Tuhan kami. Jadi kami yang harus menuntun dan mengembalakan Anda karena Anda tidak mengenal Sang Pencipta. Apa bukti ekstensi Allah Subhanahu wa taala yang Anda imani? Cepat jawab pertanyaan saya. Sorry Mahadewa, kamu nggak bisa mencari pembenaran atas kalian punya cara-cara ritual kalian menyembah Tuhan kalian. Kalian menyembah Tuhan, bahkan Allah sangat-sangat mengkhususkan ya perhatiannya untuk urusan yang seperti ini ya, urusan-urusan. Bagaimanapun Nabi Muhammad tidak diberikan kesempitan dalam menyalurkan nafsunya. Ya, nggak boleh. Kamu jangan sama-samakan dengan kami ya. Apapun yang kamu bilang, asal dikasih surat, asal dikawini itu sah atau tidak, tetap saja bunyinya sama ya, karena Alkitab mengatakan tidak boleh seperti itu ya. Walaupun dikasih surat, walaupun apa, itu tetap bunyinya. Ketika orang berpoligami itu tetap bunyinya berzina walaupun sudah dikasih surat. Karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan satu untuk satu. Di luar itu bukanlah dari Tuhan. Adapun dikasih surat itu hanyalah pembenaran dari kalian bagaimana caranya supaya kamu bisa menyalurkan hasratmu yang menggebu-gebu itu. Ya, tidak ada lain, tidak ada kurang. Ketika orang kawin banyak itu hanyalah untuk itu. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Ya, jadi kalau kamu mau begitu jangan sama-samakan di kami. Ketika LGBT itu dinekahkan di gereja, gerejanya akan dihukum masuk neraka. Karena Alkitab tetap menyatakan pemburit LGBT, bahkan orang yang mengesahkan itu akan dilempar ke neraka. Jangan kamu jadikan aplikasi-aplikasi orang. Alkitab yang kita bicarakan, Alkitab menentang ya, menentang semua yang kelakuan yang seperti itu. Alkitab sudah menggambarkan di tempat kami di kitab Hosea, Yeskiel yang kalian bilang kitab cabul yang sampai kalian berhorni-horni itu, kalian sendiri memandangnya dalam pikiran kalian yang horni. Padahal itu jelas menunjukkan kepada kamu cuma orang-orang penyembah berhala yang melakukan itu, yang menghambakan diri pada seks lagi. Semua digampangkan kalau untuk urusan seks. Nggak ada batasan sedikit pun kalau di tempat kamu. Kamu jangan bantah saya, emang seperti itu. Nggak ada sama sekali batasannya. Ya, asal dinikah, asal dikasih surat, itu doang. Tetapi maaf, Alkitab kami melarang mau dikasih surat atau tidak. Semua orang yang melakukan itu ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu harus setia pada istri pada masa mudamu, akan dilempar ke neraka. Oke, Kitab Perjanjian Lama tidak melarang ya, memang tidak melarang poligami, tetapi dikasih tahu aib-aibnya poligami itu, dikasih tahu, dibongkar habis supaya untuk menjadi pelajaran.
Dan akhir dari kitab itu, terakhirnya dikatakan orang harus setia pada istri pada masa mudanya. Dikasih gambaran dulu, disuruh pelajari dulu, disuruh melihat dulu. Nggak ada gunanya mengumbar nafsu seks, oke? Oh, kami tidak menyamakan, Bu. Ngapain kami menyamakan ajaran agama Islam dengan ajaran agama Kristen? Amit-amit. Kami berdiri sendiri. Kami tidak mau sama yang namanya harus berlindung di ketiak siapapun juga. Tidak. Muslim berdiri sendiri, Bu. Ya, Ibu tadi menerangkan itu hanyalah hawa nafsu. Apa Ibu tahu mengenai soal hadis Nabi yang mengatakan ketika Nabi berhubungan badan, Nabi tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena kecintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Dan kalau misalkan masalah pernikahan itu dipermasalahkan, Ibu hasil dari mana itu? Hasil dari pernikahan. Cuma pernikahan Ibu tata caranya mengikuti siapa? Yesus katanya tidak menikah. Paulus katanya tidak menikah. Ikut siapa? Jadi jelas ya, pernikahan antara ibunya Bu Uti sama bapaknya Bu Uti itu sah di mata negara, tetapi tidak sah di mata Hasem. Kenapa? Siapa yang Ibu ikuti? Tidak ada aturan pernikahan di dalam kekristenan. Siapa yang mengajarkan? Paulus tidak, Yohanes tidak, Lukas tidak, bahkan Tuhan Ibu pun tidak itu. Kalau kami jelas mengikuti siapa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pernikahannya itu kami jelas. Makanya di dalam kekristenan itu tidak ada aturan pernikahan, Bu. Ya, bahkan yang namanya bapak sama anak boleh menikah. Terus ibu sama anak boleh menikah. Adik sama kakak boleh menikah. Terus poliandri boleh menikah. Di Islam tidak boleh seperti itu, Bu. Bahkan, Bu ya, LGBT di bumi hanguskan. Ini datang umat Paulus, datang Bani Katolik, Bani Protestan, gunting pita, cap jempol, itu luar biasa. Iya, ente yang membuktikan kalau ente itu orang buta iman ente itu. Kenapa? Karena ayatnya sendiri dilawan itu. Jelas memang Nabi Musa tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa. Bahkan ketika di dalam kepercayaan ajaran agama Islam, ketika Nabi Musa naik ke Tursina, Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku melihat zat-Mu." Tidak sanggup. Allah tidak bisa. Karena ketika Allah memperlihatkan kepada Musa, Musa akan binasa. Ketika Allah memperlihatkan wujudnya, zatnya kepada gunung, gunung akan meletus. Itu sudah jelas, itu sudah fakta. Kalau misalkan siapapun yang melihat Tuhan, itu akan binasa. Datang perjanjian baru ini, ketika melihat Tuhan, Tuhannya yang binasa ini. Ente gimana ceritanya? Nggak usah panjang-panjang sama gue mah. Jelas di situ dalam kitab ente dijelaskan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu pernyataan Yesus menurut Yesus itu. Siapa Tuhan itu? Bapa. Yesus punya Bapa. Yesus punya Tuhan. Dan Yesus punya mami. Gitu. Jadi Yesus itu utusan. Kalau ente menuhankan Yesus ya terserah. Itu hak ente itu mah. Kami di sini cuma meluruskan, ya kan? Kami berusaha untuk meluruskan. Kalau masih pengen bengkok terus, silahkan. Kami di sini berusaha mengajarkan, tetapi ente tidak mau belajar, ya silakan. Kami di sini berusaha, tapi kalau misalkan bagus, ente belajar sendiri aja. Baca seluruh kitab di dalam Bible. Ada nggak Tuhan bisa menampakkan diri? Tidak ada. Apakah ketika kita percaya sama sesuatu harus menampakkan diri gitu? Ente percaya malaikat nggak? Percaya genderuwo nggak? Tentu percaya malaikat. Pernah nggak ada orang yang melihat malaikat? Pernah nggak ada orang yang melihat genderuwo? Tidak ada. Kenapa? Kita dapat dari mana informasinya? Ya, kita dapat informasi dari kitab suci. Berdasarkan dari kitab suci. Fakta seperti itu. Kalau misalkan segala sesuatu yang dituntut untuk kita percaya itu harus melihat, bagaimana dengan nasib orang buta? Kasihan. Jadi yang namanya cinta bukan datang dari mata turun ke hati, melainkan dari hati. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama baginda Rasulullah dan utusan-utusan sebelumnya tanpa kita harus melihat. Itu adalah iman. Dapat dari mana informasinya? Al-Quranul Karim. Dan di Bible pun menyatakan seperti itu. Jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ya silakan tentang sama ente pernyataan Yesus menurut Yesus. Huhui! Beraninya hanya bertanya tetapi tidak mau menjawab pertanyaan saya. Siapa Tuhanmu, dewa? Siapa yang kamu sembah? Kamu jelaskan kepada saya secara detail. Apa bukti ekstensi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya, sehingga kamu mengatakan bahwa Tuhan kalian ada? Kamu hari ini sedang berhadapan dengan meme bos.
Meme bos bukan debaters abal-abal sehingga kamu menggunakan asumsi-asumsi liarmu itu. Saya sudah katakan tadi, kami sebagai orang Kristen kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika. Bukan menggunakan dengkul seperti Anda. Kenapa saya katakan Anda menggunakan dengkul? Karena Anda mengimani Tuhan yang tidak ada Anda imani. Lebih baik Anda menjadi seorang ateis daripada Anda mengatakan bahwa Anda mengimani Tuhan tetapi pada kenyataan Tuhan yang Anda imani itu tidak ada. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Hanya kalian orang Islamlah mengukur kemahakuasaan dengan menggunakan akal dan logika manusia. Tuhan tidak bisa diukur oleh akal dan logika manusia. Kemahakuasaan Tuhan tidak terbatas. Jikalau Anda memahami Tuhan, mengukur Tuhan dengan akal dan logika Anda, maka saya katakan, ya, Tuhan tidak akan bisa menjadi manusia. Karena apa Anda mengatakan demikian? Iya, karena Tuhan yang Anda imani itu Tuhan yang tidak bisa menunjukkan bukti kepada ciptaannya. Tetapi kami, ketika kami mengimani adanya Tuhan, Sang pemilik nama membuktikan kepada kami bahwa Dia ada. Apa bentuk ekstensi yang Dia tunjukkan? Sudah saya katakan tadi, Dia turun ke bumi berbicara secara langsung dengan nabi-nabinya. Sudah saya katakan tadi, ketika di zaman Yesus lebih gila, mengambil rupa seorang manusia, Dia melakukan karya keselamatan untuk menyelamatkan ciptaan dari dosa yang diikat oleh iblis jutaan tahun. Manusia tidak akan bisa membebaskan manusia dari dosa, tetapi hanya Tuhan yang bisa membebaskan manusia daripada dosa yang diikat oleh iblis. Tetapi Tuhan yang Anda imani, Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi di dalam Al-Qur'anmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Kemahakuasaan itu bisa Dia buktikan atau tidak? Al-Qur'an hanya menulis Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, tetapi kemahakuasaan itu tidak bisa Dia tunjukkan. Cepat kamu jawab, siapa Tuhanmu dan apa yang sudah Dia lakukan kepada alam semesta? Cepat jawab. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah menghadap ke Ka'bah atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Andaikan Allah memerintahkan kami bersujud menghadap ke Monas, kami akan ke Monas. Kami diperintahkan menghadap ke Ka'bah, kami ke Ka'bah. Kami bersunat, kami bersunat. Kami diperintahkan bersunat, kami bersunat. Kami diperintahkan tidak makan babi, kami tidak makan babi. Ente diperintahkan tidak makan babi, jangankan makan babi, sampai tidur sama babi ente. Kamu ngaku kami tidak ingin menyamakan diri siapa-siapa. Cuma di kitab kamu yang mengatakan kamu tidak ada pada ajaran yang sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Ingatlah bahwa akulah yang melakukannya. Ingatlah bahwa akulah yang melakukannya. Bagaimana kamu nggak mengatakan, kamu nggak menyamakan, nggak mengklaim? Semuanya diklaim kok itu. Segala Isa ditulis di tempatmu. Untuk apa kalau tidak menyamakan? Untuk apa? Tempat kami nggak kenal itu siapa Nabi Muhammad, nggak kenal itu siapa Umar bin Khattab, nggak kenal itu siapa Khadijah, Warakah bin Naufal yang katanya penulis kitab Injil. Aduh, Mahadewa kamu terbolak-balik, Mahadewa, jumpalitan Mahadewa. Lalu ketika kamu mengatakan Muhammad tidak merasakan apa-apa ketika meniduri istrinya, ya udah nggak usah banyak kawin. Untuk apa? Bahkan menyiapkan kalian, menjanjikan kalian untuk yang kayak gituan. Gimana sih kamu maunya bolak-balik? Tidak ada, Yesus tidak memerintahkan sama sekali menikah. Tidak ada Yesus mengajarkan untuk menikah. Tidak ada, Bu. Yang mengajarkan ibu menikah itu adalah bapak-bapak gereja. Konon katanya poligami tidak boleh, tetapi berapa banyak pendeta yang melakukan poligami? Tom Miller, poligami dia. Terus siapa lagi tuh? Pengacara kondang dari Indonesia, punya istri berapa? 10 dia, Bu. Agamanya apa? Kristen dia. Poligami tidak boleh. LGBT gunting pita ya. Borokocot, trot aja begitu dicabut kuning aja itu, Bu. Bau itu yang ada itu. Jelas, Bu ya. Jadi syariat, aturan pernikahan dan tata cara syarat-syaratnya itu tidak diajarkan sama tokoh-tokoh ibu. Kenapa? Yohanes tidak menikah.
Paulus tidak menikah. Tuhan ibu tidak menikah juga. Ikut siapa? Ikut bapak-bapak gereja. Akui aja itu kalau ibu tidak punya syariat. Tadi Dewa sudah menjelaskan ibu ya. Pernikahan pernikahan adik kakak, ibu sama bapak, bapak sama anak, itu sudah jelas bu ya. Buktinya silakan ibu klik sendiri di situ. Siapa yang menikahkan? Gereja itu bu. Siapa yang menikahkan itu bu? Pendeta sama pastor. Oh iya, kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci sebelum Al-Qur'an. Salah satunya adalah Taurat, Injil dan Zabur. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah, Bu. Ya. Ibu, PB itu dari mana itu? Dari bapak-bapak gereja. Ibu punya syariat apa? Kan ibu gak punya syariat apa-apa. Dalam pernikahan pun sudah jelas bu ya. Ibu catat nih ya, orang-orangnya ya bu. Yang gereja, ternyata gereja, bapak-bapak gereja itu melegalkan sama yang namanya pernikahan adik sama kakak. Ibu catat namanya, Daniel Hani sama Nick Cameron. Mereka adik kakak menikah di gereja. Dr. Bruce dan Indra Makmohan, mereka bapak sama anak menikah di gereja. McKenzie dan John Philip, mereka menikah di gereja. Siapa mereka? Ibu sama bapak. Dan terus yang melakukan poliandri ada nggak? Ada. Siapa? Maria Butsky. Ibu catat namanya ya. Maria Butsky sama Peter sama Paul. Mereka menikah di mana? Di gereja. Siapa yang menikahkan? Pastor sama gereja sama pendeta. Jadi aturan tidak ada bu ya. Ibu tidak punya syariat. Kalau kami jelas punya syariat. Tadi kan gue udah jawab. Kalau nanya, siapa Tuhan gue? Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi apa yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu ciptaan-ciptaannya. Kalau misalkan kita tahu ciptaannya, bahwa kita sadar bahwa kita adalah pencipta ciptaannya, berarti ada sang pencipta, ada sang halik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana rujukannya? Al-Qur'an Nur Kalim. Sudah jelas di situ. Akulah Allah Tuhanmu. Sembahlah aku, dirikanlah sholat. Itu sudah jelas. Kami diperintahkan untuk menyembah. Nah ente, Tuhan ente Yesus, mana perintah dalam Bible yang mengatakan kalau Yesus minta disembah? Hah? Mungkin masih di kantor kelurahan kali itu. Belum ada. Hah? Mana yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada. Tidak ada Tuhan Yesus itu. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu utusan. Yesus itu cuma Tuhan buatan. Buatan siapa? Buatan Paulus. Kamu mengatakan bahwa bukti adanya Tuhan itu karena bukti adanya manusia atau alam semesta. Hei, kamu lupa. Yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah klaim-klaim manusia. Manusia itu siapa? Sudah saya katakan tadi. Yang menulis Al-Quran itu adalah manusia, yaitu sahabatnya Muhammad. Bersumber dari mana? Bersumber dari Muhammad. Muhammad bersumber dari mana? Tidak diketahui. Muhammad mengatakan bahwa tulislah nama Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Muhammad lupa. Sebelum Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta, dia lupa jutaan tahun alam semesta sudah ada Pak, serta seluruh isinya. Jutaan tahun yang berlalu Allah Subhanahu wa taala kemana saja, sehingga di zaman Muhammad baru dia memperkenalkan namanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala datangnya terlambat, Pak. Datangnya tahun 600 Masehi, jutaan tahun yang berlalu. Allah Subhanahu wa taala kemana? Seharusnya dengan keterlambatan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Muhammad atau kepada ciptaannya, seharusnya dia menunjukkan bukti-bukti atau ekstensi kepada ciptaannya supaya ciptaannya itu percaya, supaya Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad itu percaya bahwa Tuhan kita ada. Tetapi ini hanyalah klaim-klaim daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tuhan kami, ketika namanya tertulis di dalam Alkitab, sang pemilik nama bisa membuktikan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Secara wujud asli dia tidak mau menunjukkan, tetapi ekstensinya dia tunjukkan kepada ciptaannya. Supaya apa? Supaya ciptaannya itu percaya bahwa dia ada. Bentuk-bentuk ekstensi apa saja yang digunakan Tuhan? Banyak. Bentuk-bentuk ekstensi yang dibuktikan Tuhan kepada ciptaan terlalu banyak. Sudah saya katakan tadi. Jadi kami mengimani Tuhan menggunakan akal dan logika, bukan menggunakan dengkul seperti yang kamu imani.
Kamu jawab, apa bukti ekstensi Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sehingga kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dialah yang menciptakan alam semesta? Apa buktinya? Cepat jawab. Oh baik, kami punya referensi yang menguatkan di dalam hadis yang mengatakan ketika Nabi Muhammad berjumpa di Gua Hiro, Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril. Kami ada yang namanya hadisnya. Bahkan dari mulai santri sarungan sampai santri jas, semua tahu ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro bertemu dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Itu sudah jelas kami, ya kan? Nah sekarang gue pengen nanya sama ente, ketika Yesus ditemui sama malaikat sampai Yesus ketakutan, siapa nama malaikatnya? Kalau ente tahu nama malaikatnya, gue kawin lagi besok habis maghrib. Saya tidak mengatakan Al-Quranmu itu bukan firman Tuhan, tetapi apa yang diucapkan Muhammad kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis Al-Quran itu tidak bersumber. Kenapa saya katakan tidak bersumber? Karena Muhammad mengklaim bahwa dia berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenarannya, dengan apa kita ukur? Maka saya katakan Muhammad berbicara kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis, sumbernya tidak diketahui. Kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan sains. Kamu lupa. Al-Quranmu menjelaskan bahwa bumi ini datar, tetapi sains mengatakan bumi ini bulat. Lalu bagaimana kamu mengatakan bahwa Al-Quranmu itu sejalan dengan sains? Saya tidak bertanya tentang sains atau tentang teknologi. Yang saya tanyakan ini, kamu harus bisa membuktikan Allah Subhanahu wa ta'alamu itu adalah Maha Kuasa dan dia menciptakan alam semesta. Jangan klaim-klaim kosong. Kamu kamu kabur dari pertanyaanku. Beralih ke Yesus, siapa nama malaikat? Dewa. Kamu jawab dulu pertanyaan saya, Dewa. Klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi benar apabila ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, ada yang menjadi saksi. Tetapi jikalau Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, tidak ada yang menjadi saksi, maka kebenaran itu belum bisa kita uji. Itu yang kamu harus pahami dulu. Kita kembali kepada ekstensi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu imani. Dari tadi kamu mengelak, hanya mempermasalahkan Tuhan orang Kristen. Tetapi kamu tidak ingat, balok di matamu sendiri tidak bisa kamu bersihkan, tetapi kamu berusaha untuk membersihkan balok yang ada di mata saudaramu. Hei orang munafik, jelaskan dulu Tuhan yang kamu imani kepada kami, baru kamu bertanya kepada kami. Hei orang munafik, bersihkan dulu balok yang ada di matamu, baru kamu membersihkan balok yang ada di mata kami. Anda adalah orang buta. Anda tidak mengenali Tuhan yang Anda imani. Berbeda dengan kami mengenali Tuhan yang kami imani. Apa buktinya? Buktinya terlalu banyak sudah saya katakan tadi. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menunjukkan pembuktian atau ekstensi kepada ciptaannya, supaya kami percaya bahwa kami tidak iman buta kepada Tuhan. Tetapi Anda, saya katakan Anda adalah orang buta, dan Anda mengimani Tuhan adalah iman buta. Yang saya tanyakan itu, apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu mengatakan, ya adanya alam semesta, adanya manusia. Hei, yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah klaim, tulisan-tulisan daripada manusia. Al-Quran itu tidak diturunkan langsung secara kitab dari surga, tetapi ditulis oleh manusia. Jadi saya anggap itu adalah klaim. Jikalau Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan alam semesta, buktikan kepada kami apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ciptaannya. Kamu jawab. Oh, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar bahwa ada Sang Maha Pencipta. Dari apa? Berdasarkan kita adalah ciptaannya sendiri. Kita punya yang namanya Sang Halik. Sudah diceritakan tadi. Nah terus
Informasinya dari mana? Dari Al-Quran Nur Karim. Bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Allah memberitahukan, Allah mewahyukan lewat malaikat Jibril, terus disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat Jibril adalah malaikat penyampai firman. Tidak mungkin yang namanya korupsi. Kalau malaikat Jibril korupsi, digamparin nanti sama Allah itu. Di dalam, nah sekarang kembali ke masalah malaikat tadi. Gue bukan menghujat, tapi ente di sini mempermasalahkan siapa yang menemui Nabi ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro? Malaikat Jibril. Baca dong Sirah Nabawiyah, Syekh Safiyur Rahman Al Mubarak Furi. Baca silahkan sendiri di situ. Di situ dijelaskan secara rinci yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad ketakutan itu adalah malaikat Jibril namanya. Nah sekarang pertanyaan gue ya. Ente mengatakan gue tidak bisa menjawab pertanyaan ente. Udah gue jawab berkali-kali. Nah sekarang ente kumpulkan semua pendeta, pastor, kardinal, bahkan uskup sekalipun. Kumpulkan seluruh dunia bila perlu dunia dan akhirat. Siapa yang menemui Yesus? Siapa nama malaikat ketika Yesus ditemui sama malaikat? Siapa nama malaikatnya? Lu kumpulin seluruh dunia ya. Bila perlu yang udah modar, yang udah mampus orang-orang Kristen, lu bangkitin lagi semua ya. Lu tanya siapa nama malaikat ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan. Kalau misalkan lu ada referensinya, silakan rujukannya. Gue pengen tahu. Kalau ada yang mengetahui siapa nama malaikatnya, besok gua habis maghrib kawin lagi. Kamu tidak dengar VN saya. Penting sekali ketika Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Kenapa saya katakan penting? Karena Al-Quran yang isinya semua di dalam itu bersumber daripada Jibril. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu bersumber dari Jibril. Jadi itu sangat penting untuk menguji kebenaran bahwa Muhammad benar-benar berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Siapa yang menjadi saksi? Kalau tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Quran akan menjadi gagal. Tetapi apabila Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, ada yang menjadi saksi, maka saya katakan Al-Quranmu 100% firman Tuhan, dan saya siap menjadi seorang muslim. Soal malaikat berbicara dengan Yesus, tidak penting bagi kami siapa namanya. Tidak penting bagi kami dia berbicara dengan Yesus. Yang penting bagi kami adalah Yesus, karena Yesus membawakan kabar keselamatan atau firman Tuhan yang dibawakan dari surga. Sumber-sumber yang ada di Alkitab bersumber daripada ucapan Yesus, bukan malaikat. Hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab bersumber daripada Yesus. Tetapi Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu bersumber daripada Jibril. Jadi penting sekali kita harus bertanya, Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, siapa yang menjadi saksi sehingga kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu 100% firman Tuhan? Kamu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ekstensi menciptakan alam semesta ini. Sudah saya katakan tadi, itu adalah klaim-klaim daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Klaim pada tahun 600 Masehi. Mereka terlambat mengklaim. Sebelum mereka mengklaim atau mencatat, jutaan tahun alam semesta serta isinya sudah ada. Al-Quran Anda terlambat, Pak. Seharusnya dengan keterlambatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik nama di dalam Al-Quran itu harus bisa menunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Tetapi jika tidak ada, maka saya katakan Tuhan yang Anda imani gagal menjadi Tuhan. Mahadewa. Semalam kamu mimpi buruk, Mahadewa. Hari ini kamu berhadapan dengan meme bos. Jadi ilmu-ilmu ngibulmu semua itu hancur lebur. Jangan coba-coba untuk menggunakan asumsi-asumsi liarmu untuk menghadapi meme bos. Meme bos ini bukan debater seabal-abal yang di pinggir jalan, lalu tiba-tiba dengan nekatnya masuk ke dalam ruang debat menjadi seorang debater. Kamu mengatakan bahwa soal malaikat yang berbicara dengan Yesus itu siapa namanya? Sudah saya katakan tadi, tidak penting bagi kami itu siapa nama malaikat itu. Yang penting bagi kami adalah Yesus, karena sumber-sumber yang ada di dalam Alkitab, hukum-hukum Tuhan itu bersumber daripada ucapan Yesus. Itu yang penting bagi kami. Tetapi Al-Quran, semua isi yang ada di dalam Al-Quran bersumber daripada Jibril. Jadi penting bagi kami untuk bertanya,
Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, siapa yang menjadi saksi? Karena sumber Al-Quran berasal dari Jibril. Kalau tidak ada yang menjadi saksi, maka saya katakan klaim kosong yang Anda bicarakan. Cepat, buktikan kepada saya. Siapa yang menjadi saksi Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira? Satu. Yang kedua, ekstensi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berbuat kepada ciptaannya, dan dia tunjukkan kepada ciptaannya bahwa dia ada. Cepat kamu harus jawab. Iya, kalau ente mengatakan tidak penting, gue juga bisa menjawab. Semalam mimpi apa? Mimpi dikejar setan ya? Gue pun bisa menjawab, itu tidak penting gitu. Untuk apa gue jelaskan? Kenapa? Karena gue udah jelaskan berapa kali pun juga, lu itu udah dibutakan mata hati lu, ya. Nah sekarang, kalau misalkan itu menurut ente tidak penting juga gitu kan, dan gue pun tidak usah menjelaskan. Nah sekarang silakan pertanyaan gue, siapa nama malaikat ketika bertemu dengan Yesus sampai Yesus ketakutan? Itu satu. Dan pertanyaan temen gue itu, siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari Hasem? Silahkan, mudah-mudahan ini penting, mudah-mudahan ente ada jawabannya. Ya kalau itu merasa klaim, ente mengatakan itu klaim, itu bebas. Karena ente kan tidak percaya sama Al-Quran. Kalau gue bilang itu pun tidak penting, gimana? Puas nggak jawaban seperti itu? Kan tidak puas. Nah sekarang kembali ke pertanyaan gue, siapa malaikat, nama malaikat ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Silahkan. Kalau ente mengatakan tidak penting, apapun pertanyaan ente nanti, gue akan menjawab tidak penting juga. Kita selesaikan satu-satu sekarang. Kalau misalkan lu ada jawabannya, gue tunggu. Silakan ketik referensinya di dalam surah apa itu disebutkan nama malaikatnya. Insya Allah besok gue abis maghrib jadi kawin lagi nih. Jangan kemana-mana dulu, itu dulu aja ya. Nabi Musa menerima firman dari Tuhan atau berbicara dengan Tuhan disaksikan jutaan orang Yahudi. Kitab Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Dari mana umat Yahudi ini bisa tahu bahwa Musa berbicara dengan Tuhan? Ya, Tuhan datang dalam berupa awan, Tuhan datang dalam bentuk api. Supaya apa? Supaya maksud bisa dilihat oleh bangsa Yahudi bahwa Tuhan turun ke bumi berbicara dengan Musa. Bacalah di kitab Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Jangan pernah menantang meme bos. Jangan pernah mencoba untuk menggunakan asumsi liar untuk menghadapi meme bos. Kamu mengatakan tidak penting bagi kami Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira. Kamu mengatakan tidak penting. Al-Quran itu bersumber dari Jibril. Al-Quran itu bersumber dari Jibril, Pak. Kalau kamu mengatakan bahwa tidak penting bagi kami Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, artinya Al-Quranmu itu gagal, bukan firman Tuhan. Orang Muhammad berbicara dengan Jibril dalam Gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu bagaimana bisa dikatakan itu firman Tuhan? Tetapi kitab kami sudah pasti firman Tuhan. Karena Yesus adalah sang firman yang turun ke bumi, yang melakukan karya keselamatan, yaitu untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan dari surga kepada ciptaannya. Dan terbukti yang menulis Injil adalah sahabat-sahabat daripada Yesus. Ucapan Yesus dicatat. Ketika Yesus berbicara, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, disaksikan oleh ratusan orang atau daripada murid-murid Yesus. Jadi tidak ada permasalahan di kitab kami. Yang menjadi masalah itu di kitabmu. Muhammad berbicara dengan Jibril di dalam Gua Hira, satu pun tidak ada yang menjadi saksi. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwa Al-Quran itu firman Tuhan, dengan apa kita ukur? Kamu jawab sekarang, cepat. Jangan mutar-mutar. Jawab, siapa yang menjadi saksi? Yang kedua, ekstensi apa yang sudah dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cepat. Jutaan ya. Siapa saja itu nama-namanya? Tolong sebutkan nama-namanya supaya gue tahu. Di sini gue pengen belajar firman Tuhan disaksikan sama manusia gitu, selain sama utusannya itu. Memang utusannya juga manusia gitu. Nah sekarang siapa yang menjadi saksi ketika Yesus digondol sama iblis, diangkat sama iblis? Dan
Siapa nama malaikat ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Tidak penting ya? Gua pun nggak usah menjawab. Itu tidak penting juga. Gitu. Sepertinya kamu ini saya harus hantam di Zoom. Atur tempat, atur waktu. Zoom mana yang harus kita bicarakan? Cepat. Kita dialog di Zoom. Atur waktu, cepat. Lu jawab pertanyaan itu aja nggak bisa. Gimana? Ente mengatakan tidak penting. Untuk apa ente juga kalau misalkan nanya-nanya ke Muslim, Muslim juga berhak menjawab tidak penting juga gitu. Ya, PR buat ente ya. Siapa nama malaikatnya ketika menemui Yesus sampai Yesus ketakutan? Apakah itu hantu belau? Apakah itu genderuwo? Nah, itu tanda tanya juga ya. Dan siapa nama-nama sahabat Musa yang ketika ente mengatakan ada saksi, siapa nama-namanya? Kita butuh nama-namanya. Silakan ya. Iya. Kenapa saya katakan tidak penting bagi kami? Iya. Berbicara pun Yesus dengan malaikat ataupun tidak ada pengaruh dengan Injil atau Alkitab. Isi-isinya di dalam itu tidak pengaruh, Pak. Firman-firman Tuhan tidak pengaruh. Tetapi jikalau Anda mengatakan tidak penting, maka saya katakan pengaruh dengan Al-Quran Anda itu. Udah kamu atur Zoom-nya di mana? Cepat. Kamu harus basmi di Zoom nih, cepat. Ya jelas, karena kitab suci ente itu memang tidak penting, jadi tidak perlu tahu gitu. Kalau kami kan umat Muslim itu umat yang amat kritis gitu. Ada apapun juga kami kritis, selalu bertanya kepada ahlinya. Kalau ente mengatakan itu tidak penting, berarti fix sudah kesimpulannya bahwa Bible memang tidak penting. Jadi kalau tidak penting seperti itu, buat apa masih diimani? Mendingan cari yang lain. Agama yang merendahkan Tuhan adalah agama Muslim. Kenapa saya katakan agama Muslim? Ya, agama Muslim mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan kemampuan akal dan logika manusia. Jadi saya katakan agama Muslim telah merendahkan Tuhan. Berbeda dengan kami sebagai orang Kristen, kami meninggikan kemahakuasaan Tuhan. Itulah bedanya. Makanya mengimani Tuhan itu menggunakan akal dan logika, jangan memakai dengkul. Anda mengimani Tuhan menggunakan dengkul. Mengimani Tuhan yang mitos, Tuhan hayalan, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi atau pembuktian kepada ciptaannya, itu yang Anda imani. Lalu Anda berusaha untuk menghapus atau melepaskan balok yang ada di mata saudara. Pada kenyataan balok yang ada di matamu, kamu tidak bisa melepaskannya. Anda adalah orang buta yang tidak mengenal Tuhan. Kesimpulan antara Mahadewa dengan Ibu Pret, Tante Uti jelas bahwa pelarangan aturan dalam pernikahan umat sebelah tidak ada syariatnya sama sekali. Demi keuntungan pribadinya atau demi mempertahankan ajaran-ajarannya, mereka rela melakukan dan menghalalkan berbagai macam cara. Sampai yang namanya pernikahan sedarah pun bisa dilaksanakan. Dan yang lebih sadis lagi, LGBT, pernikahan sejenis bisa dilaksanakan. Betapa luar biasa ajaran seperti ini. Meme tahu crot, borokot crot, dia menanyakan mengenai soal saksi. Siapa saksi ketika Nabi Muhammad ditemui malaikat Jibril? Nabi Muhammad pada saat itu sudah dipercaya sama orang-orang kaum Quraisy. Beliau adalah orang yang bisa dipercaya, dijuluki Al-Amin. Jadi apapun yang meme tahu crot, borokot crot, dia menanyakan mengenai soal saksi. Siapa saksi ketika Nabi Muhammad ditemui malaikat Jibril? Nabi Muhammad pada saat itu sudah dipercaya sama orang-orang kaum Quraisy. Beliau adalah orang yang bisa dipercaya, dijuluki Al-Amin. Jadi apapun yang Nabi Muhammad katakan, insya Allah semua orang-orang pasti percaya dengan beliau. Dan dia pun menanyakan, siapa saksi ketika Nabi Muhammad menerima firman? Yang namanya firman itu datang dari Allah langsung. Firman itu datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang namanya firman tidak membutuhkan yang namanya kesaksian. Yang penting isi kontennya. Apakah isi konten yang ada di dalam Al-Quran itu bertentangan dengan aturan-aturan, adat-adat, akhlak-akhlak. Nah, kalau ada pertentangan, itu baru kita berhak sebagai umat Muslim, berhak kita itu menjadi kritis dengan apa pernyataan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi Alhamdulillah,
sampai detik ini, sampai hari ini, zaman mengikuti akan Al-Quran dan tidak ada pertentangan sama sekali di dalam Al-Quran. Dan untuk mengenai pernyataan yang ada di dalam Bible mereka yang mengatakan ketika Yesus ditemui sama malaikat sampai Yesus ketakutan, Yesus itu adalah Tuhannya umat Kristen. Cuma sayang, bukan Tuhan alam semesta. Tetapi ketika kita menanyakan ada yang namanya pernyataan, pasti ada yang namanya pertanyaan. Ternyata ketika kita menanyakan siapa nama malaikatnya ketika menemui Yesus. Tetapi pernyataan itu ketika kita bertanya, dia tidak ada jawabannya, betapa rapuhnya ajaran umat sebelah itu. Mereka tidak punya pondasi yang kuat sama sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat muslim. Dan ketika Dewa berdiskusi dengan siapapun juga, Dewa tidak pernah yang namanya mengikuti irama musik dia, tetapi dialah yang harus mengikuti irama musik kita. Malah dengan enteng dia menjawab, itu sesuatu hal yang tidak penting. Jadi kesimpulan dari diskusi antara Mahadewa dengan Memek Tahu Gecrot, itu ternyata ketika dia bilang tidak penting, itu tandanya ayat suci mereka tidak penting. Betapa tidak kritisnya orang seperti itu. Begitu saja, Ikhwan Fillah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jaga selalu yang namanya keimanan. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Wabillahi taufiq wal hidayah.